Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kebarokahan kepada kita semua. Amin. Langsung dibuka Sahih Bukhari juz 1 Kitabul Adzan nomor hadis 12. Kitabul Adzan nomor hadis 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul istihami, bab undian. Lotre, ngelotre, undian. Fil adzani, di dalam adzan. Wa yudkaru, dan disebut apa hadis, anna aqwaman, sungguhnya beberapa kaum, ihtalafu, berselisih mereka, fil adzani, di dalam urusan adzan. Faqara'a, maka mengundi mereka, faqara'a, maka mengundi, bainahum, di antara mereka, siapa? Sa'dun, Sa'ad. Jadi karena berselisih, pengen adzan, semua ingin adzan, maka diundilah siapa yang berak adzan. Nomor hadis 12. Hadatsana Abdullah bin Yusuf, qala berkata siapa Abdullah, akhbarna Malik an Sumayyin maula Abi Bakar, bekas budaknya Abi Bakar, an Abi Sholihin an Abi Hurairah anna Rasulullah, sesungguhnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda siapa Nabi, lau ya'lamu, jika mengetahui siapa anasu manusia, ma apa-apa finidai, di dalam adzan, wasofil awal, dan barisan yang awal, sumalam yajidu, kemudian tidak menjumpai mereka, illa, kecuali, ayastahimu, jika mengundi mereka, alayatasma, mai adzan dan soft awal, la yastahamu, maka mengundi mereka, walau ya'lamuna, dan jika mengetahui mereka, ma pada apa-apa, fit tahjir, di dalam duhur awal, lastabaku, sungguh balapan mereka, ilahi, pada duhur awal. Walau ya'lamu, dan jika mengetahui mereka manusia, ma apa-apa fil atamati, di dalam isak yang akhir, atamah, wasubhi, dan subuh, la tauhuma, sungguh mendatangi, huma, pada keduanya, walau habwan, walaupun dengan jalan pantat, ngesot, jalan pantat, ngesot itu. Jadi sungguhnya Nabi bersabda, jika manusia itu mengetahui apa-apa yang ada di dalam adzan dan barisan yang awal, maksudnya keutamaannya, pahalanya adzan dan keutamaan pahalanya barisan yang awal. Kemudian mereka tidak menjumpai kecuali harus dilotre, maka dilotre itu. Karena kalau semuanya mengetahui pahalanya, mesti royoan itu
royokan adzan, saya yang adzan, saya yang adzan. Saya langsung barisan awal ya datang langsung barisan awal desek-desekan gitu ya. Kalau tahu, ning umumnya kan enggak tahu ya. Yang tahu saja kadang-kadang enggak mau adzan ya. Maksudnya di sini keutamaan adzan dan shaf awal itu sungguh besar gitu. Tapi jarang yang tahu gitu ya. Atau ya dilupakan gitu ya. Jika manusia-manusia itu tahu apa yang ada di dalam duhur yang awal, sungguh mereka akan balapan, sik-sikan, cepet-cepetan pada duhur yang awal. Duhur yang awal. Dan jika mereka tahu apa-apa yang ada di dalam isya akhir dan sholat subuh, maka mereka akan mendatangi keduanya walaupun dengan jalan pantat. Karena besarnya pahala dan fadlnya sholat isya at-tamah atau sholat isya dan subuh. Ini yang di masjid maksudnya. Mendatangi itu maksudnya mendatangi ke masjid. Bukan di rumah ngesot, itu bukan. Mendatangi sholat di masjid. Dengan jalan ngesot pun dijalani karena besarnya pahala, keutamaan sholat isya dan subuh. Itu waktu yang berat loh. Sholat isya, sholat subuh itu. Gitu. Kalau kebiasaan bapak saya dulu ya, pokoknya bar maghrib itu yang ngaji. Setiap hari bar maghrib ngaji sampai isya, sehingga sholat isya bisa berjamaah di masjid. Jangan ngajinya ba'da maghrib, isyanya pulang. Diadani isya malah pulang. Nah, jangan. Sholat berjamaah di masjid, pahalanya besar. Nanti di belakang kan ada itu. Tuh. Monggo yang belum diusahakan. Babul kalami, bab berbicara. Fil adzani, di dalam adzan. Wa takallama, dan berbicara siapa Sulaiman ibnu Suratin fi adzani, di dalam adzannya Sulaiman. Wa qala, dan berkata siapa Al Hasan la ba'sa, tidak berbahaya, maksudnya tidak apa-apa. Anna yadhaka, jika tertawa, wahwa, dan muadzin iku yu'adzinu adzan au yuqimu, atau qomat. Tiba pas waktu adzan diselingi berbicara-bicara. Sulaiman itu juga itu. Pas adzan diselingi bicara. Menurut Hasan tidak apa-apa. Muadzin itu pas adzan kemudian dia tertawa, atau pas qomat dia tertawa, itu enggak apa-apa menurut Hasan. Hadisnya bagaimana? Kita ikuti. Nomor hadis 13. Hadatsana Musaddadun, qala berkata siapa Musaddad. Hadatsana Hamad an Ayyub wa Abdul Hamid sahibiz Ziyadi, temannya Az-Ziyadi, wa Asim al-Ahwal an Abdillah bin al-Haris, qala berkata siapa Abdillah. Khotobana, khutbah na pada kami, khutbah itu nasihat, na pada kami siapa Ibnu Abbas, fi yaumi radghin, di dalam hari yang becek. Becek itu maksudnya ya karena hujan itu.
karena hujan. Falamma balagha, maka ketika sampai siapa muadzinu, muadzin hayya 'alas shalah, lafal hayya 'alas shalah, fa amarahu, maka memerintahkan siapa Ibnu Abbas hu pada muadzin, ayuna dia jika memanggil siapa muadzin, as-sholatu firrihal, as-sholatu firrihal, as-sholatu salat firrihal, di dalam rumah. Fanadhara, maka melihat siapa al-qaum ba'du, fanadhara, maka melihat al-qaumu kaum ba'dhum, sebagian kaum ila ba'din, pada sebagian. Faqala, maka berkata siapa Ibnu Abbas, fa'ala, mengerjakan, hadza, ini, siapa, man, orang, huwa, orang itu, khairun, lebih baik, minhu, dibanding muadzin. Wa innaha, dan sungguhnya lafadz as-sholatu firrihal itu azmatun, ketetapan. Ketetapan. Dia Abdullah bin Haris berkata, Ibnu Abbas memberi nasihat pada kami di dalam hari yang becek, hari yang penuh hujan, maksudnya hujan terus sehingga tempatnya menjadi becek gitu. Nah, ketika muadzin sampai lafal hayya 'alas shalah, sampai lafal hayya 'alas shalah, maka Ibnu Abbas memerintahkan pada muadzin supaya mengganti lafalnya, bukan hayya 'alas shalah, tapi as-sholatu firrihal. As-sholatu firrihal, salat di dalam rumah. Buka nolawang ya, Dek. Kucingnya mau keluar. Bentar ya. Jadi hayya 'ala sholat diganti as-sholatu firrihal. Sholatnya di rumah saja. Nah, ketika itu kaumnya sama pandang-pandangan. Loh, kok aneh ini? Ya dah. Kok as-sholatu firrihal? Gitu, saling pandang memandang begitu. Maka Ibnu Abbas ya tangkap itu langsung. Orang yang lebih baik itu juga melakukan ini. Maksudnya Kanjeng Nabi itu juga melakukan ini. Ketika hujan, keadaan hujan, ya ada angin yang kencang gitu. Tidak hayya 'ala sholat, tapi as-sholatu firrihal. Sholati di rumah saja ya. Nah, itu menjadi ketetapan. Jika terjadi hujan deras begitu ya, boleh dengan as-sholatu firrihal. Lafal hayya 'alas shalah itu diganti as-sholatu firrihal. Hayya 'alas shalah tok yang diganti as-sholatu firrihal. Babun bab adzanil a'ma, adzannya orang yang buta.
Idza kana ketika ada lahu bagi al-a'ma, bagi orang yang buta. Siapa man orang, yuhbiruhu yang memberi kabar siapa man hu pada orang yang buta. Jadi ada muadzinnya buta, boleh, tapi harus ada orang yang memberitahu waktu-waktu ketika dia azan. Oh ini wayahnya subuh. Karena mungkin yang buta suaranya bagus ya. Yang melihat tidak bisa, suaranya kurang bagus ya. Boleh tukang adzan itu buta, boleh. Hadisnya ini 14. Hadatsna Abdullah ibnu Maslamah an Malikin an ibni Sihabin an Salim ibni Abdillah an Nabi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi, inna Bilalan sesungguhnya Bilal, yu'adzinu azan siapa Bilal, bilaili pada waktu malam. Fakulu maka makanlah kalian, wasrobu dan minumlah kalian. Hatta yunadia sehingga azan siapa, Ibnu Ummi Maktum, Ibnu Ummi Maktum. Sumakola kemudian berkata siapa Abi, wakana dan ada siapa Ibnu Ummi Maktum, iku rajulun seorang laki-laki, akma yang buta. La yunati tidak adzan siapa Ibnu Ummi Maktum, hatta yuqala sehingga dikatakan lahu bagi Ibnu Ummi Maktum, asbahta pagi-pagian engkau, asbahta pagi-pagian engkau. Nanti pagi-pagian engkau sudah dekat waktunya subuh. Di Nabi bersabda, jika yang azan Bilal, maka kalian tetap makan dan minumlah. Itu ketika bulan Ramadan itu, Bilal itu azannya azan malam itu, menyuruh pulang orang-orang yang ada di masjid gitu, supaya pulang untuk makan sahur. Silahkan makan, silahkan minum. Tapi ketika yang azan Ibnu Ummi Maktum, berhentilah. Sudah tidak makan sahur lagi, itu berarti sudah waktu subuh. Jadi zamannya Nabi memang tidak ada imsak begitu ya. Jadi batasnya selesai sahur ya ketika adzannya Ibnu Ummi Maktum. Diterangkan oleh Abi bahwa Ibnu Ummi Maktum itu seorang laki-laki yang buta. Dia tidak akan adzan sampai dia dikatakan sudah mendekati subuh, sudah mendekati subuh. Ibnu Ummi Maktum maksudnya supaya segera adzan subuh. Ada yang memberitahu bahwa sudah waktunya subuh, nah itu baru Ibnu Ummi Maktum itu adzan. Karena dia buta, tidak tahu ini masih malam atau sudah pagi, gitu ya. Tapi kalau Bilal adanya malam, itu adzan malam. Itu kalau adanya Bilal itu memulangkan orang-orang yang sedang sholat di masjid atau tidur di masjid itu ya. Kayak nang mulai sahur nah sahur dulu. Kalau sekarang ada adzan malam ya boleh-boleh saja gitu. Boleh-boleh saja. Ya sunnah itu, sunnah adzan malam. Tapi sudah jarang sekarang. Jarang adzan malam. Babul adzani babnya adzan. Ba'dal fajri setelah subuh. Setelah subuh masih ada adzan ini. Nomor hadis 15. Hadatsana Abdullah ibnu Yusuf qala berkata siapa Abdullah,
Akhbarana Malik an Nafi' an Abdillah bin Umar qala berkata siapa Abdillah. Ahbaratni memberi kabar nih padaku siapa Hafsah tu Hafsah. Anna Rasulullah sungguhnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada siapa Nabi. Idza takafa ketika diam siapa muadzinu muadzin li subhi pada subuh wabada dan terang tampak apa subuh Sholat siapa Nabi rakaat ini 2 rakaat. Khafifataini yang ringan keduanya. Qabla antukoma sebelum dikomati apa sholatu sholat. Di Hafsah memberi kabar kepada Abdillah bin Umar bahwa Kanjeng Nabi itu ketika muadzin itu sudah diam dari adzan subuh meskipun di situ sudah terang, sudah padang, Nabi tetap sholat 2 rakaat. 2 rakaat yang ringan keduanya, maksudnya ya bacaannya pendek-pendek, cepet gitu ya. Sebelum dikomati sholat, jadi sholat sunnah fajar bisa, atau sholat kalau ke masjid ya tahiyatul masjid 2 rakaat. Tapi kalau Nabi ini sholatnya di rumah, sholat fajar 2 rakaat. Jadi ketika muadzin selesai adzan, Nabi sholat 2 rakaat, terus masuk masjid dikomati sholatnya dengan sholat 2 rakaat yang ringan, maksudnya ya cepet, bacaannya tidak panjang-panjang. Nomor hadis 16. Hadatsana Abu Nuaimin qala berkata siapa Abu Nuaim. Hadatsana Saiban an Yahya an Abi Salamah an Aisyah karena ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli salat siapa Nabi. Rakaataini 2 rakaat. Khafifataini yang ringan keduanya. Bainan nidai di antara azan wal iqamati dan iqamat. Min sholati subuhi dari sholat subuh. Jadi Nabi itu di antara azan dan iqamah sholat subuh itu Nabi menyempatkan 2 rakaat yang ringan keduanya. Jadi setelah muadzin selesai adzan subuh, Nabi sholat 2 rakaat yang ringan. Maksudnya ya bacaannya tidak panjang-panjang. Kalau kita biasa sholat fajar gitu bacaannya pendek-pendek ya toh. Anas atau Al-Ikhlas atau Al-Falak. Pendek. Kemudian sholat subuh. Qomat sholat subuh terusan. Nabi melaksanakannya ini di rumah, 2 rakaat itu di rumah. Jadi ketika mendengar muadzin selesai adzan subuh, Nabi sholat 2 rakaat yang ringan keduanya. Baru ke masjid sholat subuh berjamaah. Karena memang Nabi tinggal buka pintu sudah masuk masjid itu. Rumahnya Nabi itu di timurnya masjid. Rumahnya Nabi di timurnya Masjid Nabawi itu gandeng gitu ya. Nomor hadis 17. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala berkata siapa Abdullah bernama Malik an Abdillah bin Dinar an Abdillah bin Umar anna Rasulullah sungguhnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi inna Bilal sungguhnya Bilal
Yunadi undang-undang siapa Bilal, bilail pada waktu malam, atau adzan siapa Bilal, bilaili pada waktu malam. Fakulu maka makanlah kalian, wasrobu dan minumlah kalian. Hatta yunadia sehingga adzan siapa Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum. Kalau adanya Bilal itu mengundang untuk segera pulang ke rumah makan sahur. Tapi kalau Ibnu Ummi Maktum itu adanya menandakan akhirnya waktu sahur masuk subuh itu. Kalau Ibnu Ummi Maktum sudah tidak boleh makan minum lagi, sudah subuh. Kalau sekarang pakai waktu imsak gitu ya. Imsak itu ngeker ya. Maksudnya jaga-jaga. Imsak kok ngeker, dijogo, coba blasen gitu. Jangan kebablasan makan minumnya. Mau subuh ini ya. Masih ada waktu beberapa menit itu dari imsak ke subuh itu. Untuk berhati-hati. Babul adzani, babnya adzan qoblal fajri, sebelum subuh. Nomor hadis 18. Hadatsna Ahmad ibnu Yunus qala berkata siapa Ahmad. Hadatsna Zuhair qala Zuhair. Hadatsna Sulaiman At-Taimi an Nabi Utsman An-Nahdi an Abdillah ibni Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi. La yamna'anna, jangan mencegah sungguh ahadakum pada salah satu kalian, atau ahadan pada seseorang minkum dari kalian. Apa adzanu Bilal, adanya Bilal, min sahurihi dari sahurnya ahad. Fa innahu maka sungguhnya Bilal iku yunadiyu adzinu adzan siapa Bilal bilail pada waktu malam. Liyarji supaya mengembalikan siapa Bilal qaimakum orang-orang yang sholat kalian. Waliyunabiha dan supaya membangunkan siapa Bilal naimakum pada orang-orang yang tidur kalian. Walaisa dan tidak ada ayakula jika mengerjakan apal fajru subuh au subahu atau subuh, fajar au subahu atau subuh. Wakola dan isyarah siapa Nabi bi asobi pada jarinya Nabi, bi asobi dengan jarinya Nabi, warofaha dan mengangkat siapa Nabi pada jari, ila fauku ke atas, watok dan menundukkan siapa Nabi. Ila asfali pada bawah. Hatta yakula sehingga isyarah siapa Nabi hakadha demikian ini. Wakola dan isyarah siapa Zuhair. Bisa babataihi dengan dua jari telunjuknya Zuhair. Ihdahuma salah satu keduanya. Fauqal ukhra di atas yang lain. Sumamat dahuma kemudian memanjangkan siapa Zuhair huma pada keduanya. An yaminihi dari kanannya Zuhair, wasimali dan kirinya Zuhair. Nabi bersabda,
Jangan sampai mencegah pada kalian, salah satu kalian, adanya Bilal, mencegah dari sahurnya Ahad. Bilal itu adzan tujuannya pada waktu malam, tujuannya supaya yang sholat itu supaya kembali ke rumah untuk melakukan makan sahur. Yang tidur supaya bangun untuk makan sahur. Jadi bukan fajar atau subuh, itu bukan. Jadi masih Nabi menunjukkan ke atas terus ke bawah. Ini sinarnya masih mencorong ke atas. Sinar mataharinya tuh kalau ada. Belum. Nah, sampai Nabi waktunya sahur itu sampai dipraktekkan oleh Zuhair itu sampai dibentangkan ini. Sinarnya, maksudnya sinarnya matahari itu sudah lurus horizontal, bukan vertikal. Sinar mataharinya, tapi horizontal. Horizontal itu di ufuk timur sana. Kalau sekarang mau melihat ufuk timur udah nggak kelihatan gitu. Kecuali naik ke tingkat atau bagi yang masih di persawahan masih bisa gitu. Kalau di tempat kami ya memandang ya bangunan gitu. Mau nginguk di ufuk timur harus naik ke lantai 2 atau lantai 3 itu. Baru kelihatan ya. Karena sudah banyak bangunan yang bertingkat. Ya, mudahnya tinggal lihat jam saja. Lihat jam. Oh, waktu imsak, waktu subuh jam sekian gitu ya. Nah, itu dipermudah dengan teknologi. Apa itu bid'ah? Ya tidak, itu disinkronkan dengan keadaan matahari. Di jamnya itu disinkronkan dengan keadaan matahari. Ya sudah melalui beberapa penelitian itu, sehingga bisa ditentukan. Oh, waktunya sekian. Matahari terbit itu jam sekian. Waktunya fajar itu jam sekian. Itu bisa. Karena kecanggihan teknologi. Nah, kita manfaatkan teknologi. Kecuali kalau nggak punya jam. Masih orang kuno. Di batasnya itu diterangkan nih, sinar mataharinya horizontal, bukan vertikal. Nomor hadis 19. Ada sana Ishaqola berkata, siapa Ishaq? Aburna Abu Samah kola berkata, siapa Ubaidullah hadasana anil Qasim bani Muhammadin an Aisyah wa an Nafi an ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala bersabda, siapa Nabi. Kha itu khiwalah, ganti guru, maksudnya Bukhari ganti guru. Wa haddatsani dan berceritani padaku Bukhari siapa Yusuf ibnu Isa al-Marwazi qala berkata siapa Yusuf hadatsana Fadl qala Fadl hadatsana Ubaidullah ibnu Umar anil Qasim ibnu Muhammadin an Aisyah anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ana sungguhnya Nabi qala bersabda, siapa Nabi. Inna Bilalan sungguhnya Bilal yu'adzinu adzan siapa Bilal bilaili pada waktu malam. Fakulu maka makanlah kalian, wasrobu dan minumlah kalian. Hatta yu'adzina sehingga adzan siapa Ibnu Ummi Maktum.
Babun bab. Kam berapa bainal adzani di antara adzan wal iqamati dan iqamah. Waman dan orang yang tadiru menunggu siapa man iqamatas sholah pada iqamatnya sholat. Iqamah, qomatnya sholat. Nomor hadis 20. Hadatsana Ishaq al-Wasitiyu qala berkata siapa Ishaq? Hadatsana Khalid anil Jurari ani bni Buraidah an Abdillah bin Mughaffal al-Muzani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi baina kulli adzanaini di antara setiap dua adzan iku sholatun ada sholat. Nabi berkata itu salasan 3 kali. Liman bagi orang sa'a yang menghendaki. Di Nabi bersabda, di antara dua adzan, maksudnya adzan dan iqamah itu ada sholat. Nanti al-adzan wa al-iqamah ada sholat. Baina kulli adzana ini sholatun. Baina kulli adzana ini sholatun. Nabi mengatakan itu 3 kali, yang setelah 3 kali Nabi bertambah liman bagi orang sa'a yang menghendaki. Yang ingin tok, kalau tidak pakai liman sa'a jadi wajib ini. Tapi liman sa'a sehingga tidak wajib bagi orang yang ingin. Jadi setelah adzan dungu adzan salat 2 rakaat. Bagi yang tidak sholat ya jangan dilok-lokkan, diolok-olok. Oh, manfaatkan waktu, nah, gitu. Bukan manfaatkan waktu. Nah, nanti pada suatu majelis taklim dikatakan, di ini loh ada hadis gini gimana? Mau ndak melaksanakan? Ya tidak wajib, tidak wajib. Liman sa'a bagi orang yang menghendaki. Kita hanya memberitahu ada sunnah, sholat sunnah begini gitu ya. Jangan dilok-lok ke wong ora paham ya jangan gitu. Enggak boleh gitu. Wong ini liman sa'a gitu. Bagi orang yang menghendaki. Jadi di antara adzan dan iqamah itu ada sholat bagi yang menghendaki. Nomor hadis 21. Hadatsana Muhammad bin Basar qala berkata siapa Muhammad. Hadatsana Gundar qala Gundar. Hadatsana Su'bah qala Su'bah. Sami itu mendengar aku Amr bin Amir al-Ansori Anas bin Malik qala Anas bin Malik. Karena ada siapa al-muadzinu muadzin. Idza adzana ketika adzan siapa muadzin koma berdiri siapa nasun beberapa manusia min ashabi Nabi dari sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya betadiruna cepat-cepat mereka asawaria pada beberapa cagak, beberapa tiang. Hatta yakhruja sehingga keluar siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahum dan mereka ikut kadalika demikian itu dicagak di tiang. Yusalluna salat mereka rakaat ini 2 rakaat. Qablal maghrib sebelum maghrib. Walam yakun dan tidak ada bainal adzani di antara adzan wal iqamati dan qomat apa sayun sesuatu, maksudnya sebentar, sedikit. Sidik. Kalau berkata siapa Utsman ibnu Jabalah wa Abu Dawud wa an Su'bah lam yakun tidak ada bainahuma di antara azan dan iqamah illa kecuali qalilun sedikit waktu. Jadi diterangkan oleh Anas bin Malik ketika muadzin itu adzan, maka sahabat-sahabat Nabi itu pada berdiri
cepat-cepat di cagak-cagak masjid itu. Sampai Nabi keluar. Apa yang dilakukan mereka? Mereka sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Padahal waktu azan dan iqomah maghrib itu hanya sebentar. Berarti sholatnya ya cepat gitu. 2 rakaat. Sholat 2 rakaat di antara azan dan iqomah. Itu sahabat-sahabatnya Nabi itu melakukan itu. Babuman, babnya orang intadoro yang menunggu al-iqomata pada iqomah. Nomor hadis 22. Ada senabul Yaman kala berkata siapa bul Yaman ahbarna Su'aib aniz Zuhri. Kala berkata siapa Zuhri. Ahbarani memberi kabar ini padaku Zuhri siapa Urwa ibnu Zubair ana Aisyah sungguhnya Aisyah. Kala berkata siapa Aisyah. Karena ada siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza sakata ketika diam siapal muadzin bil ula dengan yang awal min sholatil fajri dari sholat subuh. Koma berdiri siapa Nabi. Faroka maka rukuk siapa Nabi rakaat ini 2 rakaat. Khafifataini yang ringan keduanya. Qabla sholatil fajri sebelum sholat subuh. Ba'da ayastabina setelah jika jelas apal fajru subuh. Fajar. Sumastoja kemudian tidur siapa Nabi ala sikihi atas sisinya Nabi al-aimani yang kanan. Hatta ya'tiyau sehingga datang pada Nabi siapal muadzin lil iqamati untuk qomat. Diterangkan oleh Aisyah bahwa Nabi itu ketika muadzin diam. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nabi terus sholat 2 rakaat yang ringan keduanya. Maksudnya bacaannya ya sebentar, pendek-pendek itu. Setelah sholat 2 rakaat itu sebelum sholat subuh. Nabi padahal itu sudah adzan subuh. Nabi terus tidur miring kanan itu. Tidur marangin sampai datanglah muadzin untuk membangunkan Nabi iqomah. Qomat Nabi qomat. Nah, iqomah baru Nabi bangun. Terus sholat subuh berjamaah di masjid. Sholat subuh di masjid ya khairu sholatikum fi buyutikum ila maktubah. Monggo yang belum sholat di masjid ya sholat di masjid. Saya nggak punya masjid itu bikin ya, bikin masjid atau musola yang pakai adzan itu ya, adzan pakai qomat itu. Ya bikin ukuran 6x6 itu sudah besar. 5x5 boleh. Kalau 6x6 kan agak longgar itu. Itu ya. Jadi sambil menunggu iqomah kalau Nabi tidur dulu ya ta. Imamnya ya ta. Tidur dulu. Kalau imamnya kan nggak ketinggalan itu. Kalau kita makmum azan tidur dulu nunggu qomat tertinggal nanti. Ya ta. Kalau imamnya kan dibangunin tuh. Punadzan Mbak Yai. Punadzan Nabi qomat di Nabi, ya, Nabi bangun dan tidak ketinggalan Nabi, ya, karena yang imamin Nabi.
Itu nunggu komat sambil tidur. Kalau kita sudah di masjid nunggu komat sambil tidur ya wudhu lagi, nanti batal, berarti wudhunya batal kalau sudah tertidur itu ya. Tuh, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan faham, sehat, aman, lancar, barokah, husnul khatimah kepada kita semua. Amin. Allahumma faktubna ma'asyahidin. Allahumma inna na'udzubika min coronavirus. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhirul qali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.